Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Akmal. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi tentang tahap perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Jadi, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya sel tubuh disertai pertumbuhan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Yang bertambahnya waktu dapat digambarkan seperti bilangan, contohnya kayak umur dan tinggi badan. Lalu, perkembangan adalah proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Lalu kita masuk kepada teori perkembangan di berbagai aliran. Yang pertama ada nativisme yang dikembangkan oleh Schopenhauer. Dia mengatakan bahwa perkembangan ditentukan oleh nativius atau faktor keturunan atau bawaan, seakan-akan tidak dapat diubah. Individu baik berasal dari orang tua baik, sedangkan individu jahat berasal dari orang tua jahat. Namun beberapa ahli perkembangan yang memiliki pendapat berbeda memunculkan teori baru. Nah, terus ada yang kedua, teori empirisme. John Locke mengatakan bahwa perkembangan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh di lingkungannya. Saat lahir, individu bagaikan kertas putih. Individu berkembang sesuai dengan apa saja yang tertulis di kertas tersebut. Hasil pendidikan juga mempengaruhi perkembangan dari individu. Lalu yang ketiga ada konvergensi, gabungan dari pemikiran nativisme dan empirisme. Dan ini dikembangkan oleh William Stern. Penelitian pada bayi kembar yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda saat dewasa tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Hal ini menurutnya karena adanya faktor endogen atau bawaan dan eksogen dari lingkungan. Ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama itu ada masa prenatal. Masa prenatal adalah periode sebelum kelahiran ketika perkembangan janin dimulai setelah pembuahan sel telur oleh sperma. Proses ini melibatkan berbagai tahap termasuk pembentukan sel-sel awal, perkembangan organ-organ utama, dan pertumbuhan janin. Selama masa prenatal, faktor-faktor seperti pola makan ibu, kesehatan ibu, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perkembangan janin. Tahap berikutnya adalah tahapan bayi. Jadi, tahapan bayi ini dibagi menjadi 4. Nah, tahapan perkembangan bayi dihitung mulai dari lahir hingga 2 tahun dan bayi perkembangannya sangat bergantung pada lingkungan. Menurut Alport, 1 tahun awal kehidupan bayi membentuk atribut kepribadiannya. Seperti yang ditulis, 0 bulan sampai 3 bulan bayi secara bertahap bisa menggerakkan tangan dan kaki serta mencoba mengangkat kepalanya. 4 sampai 6 bulan bayi mampu tengkurap serta mengambil benda yang ada di depannya. 7 sampai 9 bulan bayi mampu mengordinasikan tangan kiri dan tangan kanan untuk merangkak dan berdiri sambil pegangan. Lalu di tahap 10 sampai 12 bulan bayi mampu memukul, menunjuk serta berdiri tanpa berpegangan. Lalu ada tahap anak-anak setelah bayi. Tahap perkembangan anak dimulai ketika umur 2 tahun sampai 10 atau 11 tahun. Para anak-anak biasanya merasa dirinya bagian dari lingkungan, mulai mampu mempelajari cara-cara penyelesaian masalah mulai dari hal yang sederhana. Anak juga sudah mulai membentuk konsep diri saat usia masuk sekolah. Adapun karakteristik temperamen anak. Yang pertama, the easy child. Suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas, mudah beradaptasi. Lalu yang kedua ada the difficult child. Cenderung bereaksi negatif, sering menangis, membutuhkan waktu lebih untuk menerima pengalaman baru. Lalu yang terakhir ada slow to warm up child, yaitu memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak menunjukkan reaksi negatif, dan tidak fleksibel. Setelah masa anak-anak, lalu muncul tahap pubertas. Tahap pubertas dimulai dari usia 11 tahun sampai 18 atau 19 tahun di mana individu mulai mencari jati diri bersamaan dengan perubahan secara fisik baik pada laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas individu mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, perubahan fisik. Pada masa pubertas terjadi perkembangan seksual baik pada pria dan wanita. Selain itu, remaja mengalami pertumbuhan yang pesat pada tinggi dan berat badan yang bervariasi tiap individu. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada remaja meliputi pemikiran abstrak, pengembangan identitas, fluktuasi emosi, dan pengembangan kemandirian emosional. Yang ketiga ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial dibagi menjadi 2.
Yang pertama, hubungan teman sebaya. Teman sebaya berperan dalam proses pembentukan identitas pada masa remaja. Lalu yang kedua, pengembangan hubungan romantis. Remaja mengalami hubungan romantis sehingga memungkinkan mereka mempelajari interaksi sosial dan perkembangan hubungan yang lebih kompleks. Yang keempat, ada perkembangan moral. Remaja mulai mempertimbangkan masalah etika dan nilai yang seringkali melampaui pandangan moral anak-anak. Yang terakhir, ada pendidikan dan karir. Remaja mulai mengeksplorasi minat dan bakat serta pertimbangan mengenai masa depan mereka. Setelah masa pubertas selesai, kita masuk pada masa dewasa. Masa dewasa ditandai dengan dimulainya umur 19 atau 20 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu akan mulai menyesuaikan pola-pola hidup baru, mengembangkan nilai-nilai, sifat-sifat, dan berhadapan dengan pernikahan serta kehidupan keluarga baru. Pada masa itu, fokus utama individu ialah mengurus keluarga, karir, dan mencapai prestasi. Berbeda dengan masa dewasa madya, yang dimana umur 40 sampai 60 tahun adalah masa transisi yang menyesuaikan kembali kehidupannya. Masa ini ditakuti karena mendekati masa tua. Lalu masa dewasa akhir 60 sampai seterusnya adalah tahap akhir dalam rentang kehidupan, sering dibagi menjadi usia lanjut, perubahan fisik yang menonjol, penurunan kemampuan pendengaran dan penglihatan, menjadi pelupa, reaksi terhadap rangsangan yang makin lamban, perubahan pola tidur, dan gerakan motorik yang lamban. Lalu kita masuk kepada tahap perkembangan melalui beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran dari kognitif. Barolet menyatakan bahwa perkembangan anak dimulai pada tahap skema, yaitu mengenal cara berinteraksi dengan lingkungan. Proses yang bertanggung jawab menggunakan dan menyesuaikan skema ada dua. Yang pertama, asimilasi, memasukkan informasi baru ke dalam yang sudah ada pengetahuannya. Yang kedua, akomodasi, ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi baru. Yang paling terkenal dalam aliran kognitif adalah John Piaget. Menurut John Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama, tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana, sulit untuk mempertahankan fokus dalam waktu lama. Lalu yang kedua ada tahap preoperasional dari umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu preoperasional dan intuitif. Preoperasional dari umur 2 sampai 4 tahun, anak telah mampu menggunakan bahasa dan mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, maka sering terjadi kesalahan dalam memahami objek. Terus yang kedua ada intuitif, umur 4 sampai 7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Dalam menarik kesimpulan sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini, anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. Terus ada tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret dari umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Yang terakhir, tahap operasional formal dari umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetiko-deduktif dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Dalam teori perkembangan kognitif, Piaget juga menekankan pentingnya penyeimbang atau ekuilibrasi, agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambah pengetahuan sekaligus menjaga stabilitas mental. Ekuilibrasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya.
Proses perkembangan intelek seseorang berjalan dari disequilibrium menuju equilibrium melalui asimilasi dan akomodasi. Yang kedua ada perkembangan moral. Menurut Kohlberg, terdapat beberapa tingkatan dalam perkembangan moral yang tiap tingkatannya terjadi secara berurutan dalam setiap fase kehidupan individu. Tahap yang pertama adalah prakonvensional dari umur 4 sampai 10 tahun. Tahap 1. Orientasi hukum dan kepatuhan. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Terus tahap kedua, orientasi instrumental. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya yang ditentukan orang lain yang memiliki otoritas. Sudah mulai paham akan kebutuhan. Lalu kedua ada tahap konvensional dari umur 10 sampai 13 tahun. Tahap 3, orientasi anak baik. Anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tahap keempat, orientasi mempertahankan sistem. Bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma. Lalu yang terakhir ada tahap purna konvensional, umur 13 tahun ke atas. Tahap 5, orientasi kontak sosial. Ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Tahap ke-6, orientasi etika universal. Norma etik baik buruk, benar salah yang bersifat universal sebagai sumber menentukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Kohlberg, tingkatan tersebut terjadi secara berurutan dalam setiap fase kehidupan individu. Yang ketiga, perkembangan psikoseksual Freud. Freud memiliki 5 tahap terhadap perkembangan anak. Yang pertama, fase oral dari lahir sampai 2 tahun. Sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks menghisap adalah sangat penting. Mulut sangat penting untuk makan dan bayi berasal kesenangannya dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan menghisap. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada pengasuh atau yang bertanggung jawab untuk memberi makan anak, bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Konflik utama pada tahap ini adalah proses penyapihan. Anak harus menjadi kurang bergantung pada para pengasuh. Jika fiksasi terjadi pada tahap ini, Freud percaya individu akan memiliki masalah dengan ketergantungan atau agresi. Fiksasi oral dapat mengakibatkan masalah dengan minum, merokok, makan, atau menggigit kuku. Yang kedua, fase anal yang terjadi pada 2-3 tahun. Pada tahap anal, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Menurut Sigmund Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua pendekatan pelatihan toilet. Orang tua yang memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk toilet training mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan produktif. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Yang ketiga ada fase palik dari umur 3-5 tahun. Pada fase ini, individu mencoba mengenali identitas kelaminnya. Pada usia ini, anak mulai mengerti kenikmatan baru yang terletak pada alat kelamin mereka. Ketika anak mulai menemukan manipulasi diri dapat memberikan kenikmatan, anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Contoh, seorang anak laki-laki akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya, dan seorang anak perempuan akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ibunya. Yang keempat ada fase laten dari umur 6-12 tahun. Pada tahap ini yang terjadi pada anak yaitu penekanan terhadap seks dan mengembangkan keterampilan seksual dan intelektual. Biasanya anak sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Yang terakhir ada fase genital 12 tahun ke atas. Fase ini adalah fase akhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase ini adalah fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Pada tahap ini, dorongan-dorongan seks yang terdapat pada tahap palik mulai kembali berkembang. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Lalu yang keempat ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erik Erikson mengatakan kerangka konseptual yang membagi siklus hidup manusia menjadi 8 tahap perkembangan.
Setiap tahap melibatkan konflik atau tugas pengembangan yang harus diatasi untuk mencapai pematangan psikososial. Berikut adalah ringkasan singkat tahap-tahap perkembangan Erikson. Tahap pertama adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan dari umur 0 sampai 1 tahun. Tugas dari tahap pertama mengembangkan kepercayaan dasar terhadap dunia dan orang lain. Yang kedua, tahap tentang otonomi versus malu dan keraguan-raguan. Ini dari umur 1 sampai 3 tahun. Tugasnya ialah mempelajari kontrol diri dan kebebasan dalam mengambil keputusan sederhana. Lalu tahap ketiga tentang inisiatif versus rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Tugas dari tahap ini mengembangkan inisiatif dan rasa percaya diri dalam mengatasi tugas dan tantangan. Yang tahap 4 adalah kerjasama versus rasa inferior dari 6 sampai 12 tahun. Tugas dari tahap 4 menemukan keseimbangan antara produktivitas dan rasa inferioritas. Tahap kelima, identitas versus peran yang bingung, yaitu umur 12 sampai 18 tahun. Tugas dari tahap 5 mencari identitas pribadi dan mengatasi perasaan bingung mengenai peran dan tujuan hidup. Tahap ke-6 tentang intimasi versus isolasi, yaitu dari umur 18 sampai 40 tahun. Tugas dari tahap 6 membangun hubungan yang intim dan berkomitmen atau menghadapi isolasi sosial. Tahap ke-7 mengenai generativitas versus stagnasi dari umur 40 sampai 65 tahun. Tugas dari tahap 7 menciptakan warisan dan memberikan kontribusi positif kepada generasi berikutnya. Tahap terakhir adalah integrasi versus putus asa dari 65 tahun sampai seterusnya. Tugas dari tahap 8 adalah menerima hidup dengan puas dan mengintegrasikan pengalaman hidup atau mengalami rasa putus asa dan penyesalan. Teori Erikson menekankan pentingnya pencarian identitas dan pemecahan konflik di setiap tahap untuk mencapai pematangan psikososial. Ini memberikan pandangan yang holistik tentang perkembangan manusia sepanjang siklus hidup. Itulah paparan mengenai tahap perkembangan yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah dalam penulisan dan perkataan, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.